Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah tergabung dengan Dodi Wahyudi, jurnalis Transmedia yang berada di pengungsian di Kota Tangerang, Banten. Selamat malam, Dodi. Bagaimana situasi pengungsian di sana? Apakah apa saja bantuan yang masih dibutuhkan? Kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk mempercepat surutnya banjir? Baik, rekan Diana, dapat kami laporkan pada minggu malam ini eh, sejumlah pengungsi sekitar 104 jiwa berada di pengungsian Masjid Al-Irsyad Pedurenan, Karangtengah, Kota Tangerang. Para pengungsi yang terdiri dari orang dewasa sekitar 95 orang dan 9 balita, umumnya mereka beristirahat di halaman Masjid Al-Irsyad untuk beristirahat karena kediaman mereka masih terendam banjir. Untuk saat ini bantuan yang mereka terima diantaranya makanan yang dimana pemerintah Kota Tangerang melalui kelurahan dan kecamatan telah membentuk dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi saat berbuka puasa atau sahur nanti. Demikian. Ini artinya bahwa memang masih ada kebutuhan, kemudian ini ada situasi Ramadan di sana, tapi kapan sekiranya para pengungsi ini kembali ke rumah mereka? Apakah memang sudah ada instruksi dari pemerintah ataupun pemerintah kota setempat bahwa banjir sudah surut di esok hari atau seperti apa? Untuk saat ini di beberapa titik memang banjir sudah mulai mengalami surut seperti di Celeduk Indah 1 dan 2. Banjir sudah surut dari sebelumnya pada tadi pagi. Untuk beberapa warga yang kediamannya sudah tidak terendam banjir, mereka pada sore hari tadi sudah kembali ke kediamannya. Sementara beberapa warga yang masih terendam banjir, mereka memilih bertahan di pengungsian yang umumnya rata-rata di masjid tempat. Oke, ini artinya bahwa ada sejumlah titik pengungsian, tapi kalau tadi Anda menyebutkan banjir ini masih merendam di sejumlah titik, ada berapa kecamatan yang sudah surut dan ada berapa kecamatan yang masih terendam? Apakah Anda punya datanya? Untuk sementara yang kami dapatkan, titik banjir terparah berada di Kecamatan Priuk. Seperti yang tadi saya ini kan, yaitu di perumahan Priuk Damai, di mana ketinggian air sekitar 2 sampai 5 meter. Sementara di beberapa kecamatan seperti di Karangtengah ataupun Celeduk, banjir umumnya sudah mengalami sudah surut sehingga mereka bisa kembali. Demikian. Oke, ini kan sebenarnya banjir di wilayah Kota Tangerang ini seperti misalnya di Priuk, kemudian Celeduk, itu kan merupakan banjir yang kerap terjadi ketika curah hujan ini tinggi. Apakah Anda sudah mengetahui ada langkah jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk meminimalisir yang namanya banjir mungkin yang tingginya bisa sampai 2 sampai dengan 5 meter begitu, merendam rumah warga di kemudian hari? Karena kalau kita bicara soal prediksi cuaca BMKG, ini masih akan hujan sampai minggu ini sampai setidaknya minggu depan juga. Ya, untuk sementara ini memang karena musim hujan yang tidak menentu, yang terus berdatangan seperti belum lama telah terjadi banjir pada bulan Januari lalu, dan sekarang kembali banjir, memang sudah dilakukan perbaikan seperti pembuatan tanggul atau perbaikan tanggul yang ada di beberapa kali yang menjadi sumber banjir. Namun demikian, beberapa karena pembangunan yang kurang optimal, beberapa tanggul malah amblas atau jebol. Dan beberapa langkah yang lain seperti di depan Celeduk Indah yang biasanya banjir amat deras dari luapan kali Angke. Namun untuk kali ini perumahan Celeduk Indah relatif lebih aman karena halaman Jalan Raya Hasyim Asyari tepat di depan perumahan Celeduk Indah 1 sudah dilakukan peninggian beberapa waktu lalu. Oke, baik. Sejauh ini apa saja bantuan yang sudah didapat oleh warga? Berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kelurahan dan kecamatan, untuk saat ini karena ini merupakan hari pertama
pengungsi tinggal di pengungsian, mereka umumnya baru menerima bantuan makanan dan minuman saja. Sementara untuk beberapa lansia ataupun pengungsi yang mengalami sakit, mereka masih berada di halaman atau di selasar Masjid Al-Irsad sebagai salah satu lokasi pengungsian. Baik, adakah petugas kesehatan di sana yang mungkin sekiranya bisa membantu atau mengasis begitu ya teman-teman para pengungsi khususnya untuk balita, lansia ataupun ibu-ibu begitu? Memang pihak pemerintah Kota Tangerang telah berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk membantu para pengungsi agar dapat mengurangi beban mereka ataupun keperluan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti beberapa di belakang saya ini terdapat pengungsi yang mengalami sakit lumayan serius. Mereka sempat dilakukan pemeriksaan oleh pihak puskesmas apakah masih bisa bertahan di pengungsian ataupun apabila memerlukan penanganan lebih serius mereka bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Baik, bantuan masih dibutuhkan, kemudian juga karena warga ini hari pertama, maka tentu ada sakit yang juga diderita dan diharapkan adanya koordinasi dari pemerintah kota dan unit-unit terkait khususnya untuk memenuhi kebutuhan bagi para lansia dan juga balita. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Transmedia Dodi Wahyudi.